Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Renungan Immanuel Santo Yakobus. Ini minggu yang istimewa Bapak Ibu. Tuhan Yesus kita sudah bangkit, puji Tuhan. Selamat Paskah bagi seluruh Bapak Ibu umat Immanuel. Renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini diambil dari kalender liturgi Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Satu minggu ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti kalender liturgi, kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Injil selama satu minggu ini menceritakan penampakan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Dan setiap peristiwa penampakan ini ada pesan-pesan yang hendak disampaikan melalui reaksi para murid-murid pada waktu penampakan Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat satu reaksi dari Rasul Petrus yang akan menjadi pesan berharga bagi kita semua. Baru saja kita membaca bagaimana Petrus setelah mengetahui bahwa Tuhan ada di tepi danau, dia langsung memakai pakaiannya dan dia langsung terjun untuk berenang menemuinya. Sepertinya ada satu hal yang ingin dia lakukan, satu hal yang ingin dia bereskan sehingga dia begitu tergesa-gesa. Mengapa Petrus begitu tergesa-gesa Bapak Ibu? Apa yang dia mau bereskan? Kalau kita kembali ke beberapa minggu yang lalu, kita akan melihat pada waktu bacaan-bacaan, terutama dalam masa Prapaskah, pada waktu perjamuan terakhir di mana Yesus mengatakan habis ini akan tergoncang imanmu. Dan pada waktu itu seolah-olah Petrus meyakinkan Yesus bahwa dia tidak akan tergoncang imannya, sekalipun yang lain tergoncang. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, pada waktu Yesus mulai diambil, dan pada waktu ada orang bertanya, engkau murid dia? Dia menolak, dia mengatakan, dia menyangkal sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Dan rasa bersalah ini ada terus di dalam hatinya, dan inilah yang mau dia bereskan. Kalau kita melihat kisah ini, kita bandingkan dengan kisah Adam dan Hawa, maka sebenarnya ada beberapa hal kemiripan Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal kontras, yaitu perbedaan daripada reaksi Adam dan Hawa daripada Petrus. Kalau kita ingat kisah Adam dan Hawa di Kejadian 3, ada kejadian di mana mereka setelah makan buah terlarang, mereka mendengar suara langkah Tuhan di Taman Eden. Sewaktu mendengar langkah Tuhan itu Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Pada waktu Tuhan menanyakan, mengapa engkau bersembunyi? Mereka berkata, Tuhan, kami sedang telanjang. Sebenarnya ketakutan ini bukan karena mereka sedang telanjang Bapak Ibu, karena mereka telah melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah. Mereka sedang berada dalam keadaan berdosa. Keadaan ini sama seperti Petrus, tapi reaksinya berbeda. Petrus merasa berdosa kepada Tuhan, tapi reaksinya berbeda. Kalau kita melihat bacaan tadi, kita akan tahu bahwa nelayan ini memancing, menjala ikan pada waktu yang malam. Kita baca tadi di sana bahwa Petrus dan para murid yang lain, ke-7 orang ini memancing di waktu yang malam. Mengapa di waktu yang malam Bapak Ibu? Karena di waktu malam jala tidak akan bisa dilihat oleh ikan. Dan mereka tidak akan kembali sampai matahari terbit. Kalau diceritakan mereka masih di danau Bapak Ibu, maka sudah pasti mereka tidak dapat melihat apa-apa. Kalau Tuhan Yesus tadi dikatakan oleh Yohanes itu Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu, Petrus pun tidak bisa melihat secara benar-benar bahwa itu Yesus, karena keadaannya gelap. Dia hanya sekedar mendengar. Bandingkan kemiripan ini, Adam dan Hawa mendengar suara langkah Tuhan. Petrus pun hanya mendengar kehadiran Tuhan itu. Dia tidak yakin. Tapi yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Dia menutup ketelanjangannya. Bandingkan, ada satu ketelanjangan. Semua Adam Hawa ada ketelanjangan, Petrus pun ada ketelanjangan.
Tapi Petrus tidak bersembunyi karena ketelanjangannya. Dia langsung memakai baju dan dia langsung menuju Tuhan. Dia ingin membereskan. Inilah beda reaksi antara Adam dan Hawa dan Petrus. Kita sudah melewati retret agung ini, di mana masa prapaskah sangat kental dengan yang disebut pertobatan. Sudahkah kita bertobat seperti Petrus? Sudahkah kita menggunakan sakramen tobat sebaik-baiknya? Selama hidup ini, sudahkah kita ingin benar-benar rindu bertobat? Apakah kita hanya menunda-nunda dengan alasan kita mengatakan romonya sering susah ditemui, antriannya panjang, belum tentu kita bisa masuk ke tempat pengakuan, dan berbagai macam alasan. Tetapi apakah sungguh sebegitu sulitnya untuk masuk ke dalam sakramen tobat? Di saat kita tidak mau bertobat, Bapak Ibu, iblis akan selalu mendakwah kita. Dia akan menghakimi kita, mengatakan kita ini tidak layak. Seringkali itu pun yang kita terima, seolah-olah kita mengatakan buat apa kita mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, nanti beberapa hari lagi mungkin karena kelemahan kita melakukan dosa itu lagi. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu, kalau kita masuk ke sakramen tobat itu dengan hati seperti hati Rasul Petrus yang benar-benar ingin bertobat, bukan cuma sekedar mau bertobat hari ini, besok kumat lagi. Saya yakinkan Bapak Ibu, kita pun akan menjadi seperti Petrus. Kita akan mendapatkan pengampunan. Kalau kita baca di perikop selanjutnya, bagaimana Tuhan Yesus mau menyembuhkan kesalahan yang dia lakukan selama 3 kali ini. Kita pun juga akan sama, mengalami pemulihan. Masuklah ke ruang tobat. Jangan sampai kita berakhir seperti Yudas. Karena dia tidak mau bertobat, dia bunuh diri. Bunuh diri itu bisa dalam hal rohani, yaitu di saat kita tidak mau bertobat. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau telah menunjukkan melalui Injil ini reaksi Santo Petrus yang begitu luar biasa. Jadi tak menunda-nunda untuk bertobat. Bantulah kami Tuhan dengan rahmat-Mu, sehingga kami pun juga mau untuk lekas bertobat, lekas terbebas, lekas membereskan apapun yang menjadi belenggu-belenggu dalam hidup kami. Biarlah dengan rahmat Roh Kudus-Mu Tuhan, kami semakin hari ingin memberesi segala sesuatu yang merintangi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saya Vincent Chua dari PDKK Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus, dan jadilah orang yang dimenangkan. God bless you all. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh